Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari semua musibah, dihindarkan dari semua penyakit, baik penyakit lahir maupun batin, penyakit yang nampak maupun tidak tampak. Mengawali semester kedua ini kita belajar mulai bab pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan benda-benda langit. Dengan diciptakannya benda-benda langit tentunya pasti mempunyai banyak manfaat, mempunyai banyak kegunaan ya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang benda-benda langit, ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu tentang kisah Nabi Ibrahim dan para penyembah bintang ya. Anak-anak sudah pernah tahu kisah Nabi Ibrahim ya. Di sini kita akan mempelajari lagi tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari kota Ur, dari bangsa Kaldan. Bangsa Kaldan adalah bangsa Babilonia generasi kedua. Ya. Di mana Babilonia ini? Ya, sekarang yang terkenal dengan nama daerah Irak ya. Kota Irak, negara Irak sana ya. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak melihat penyimpangan bangsa Kaldan dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, di antaranya apa saja penyimpangannya? Yang pertama atau yang satu yaitu menyembah dewa-dewa. Jadi banyak dari kaumnya Nabi Ibrahim yang menyembah banyak dewa. Kalau sudah dewa-dewa lebih dari satu ya, dewa-dewa. Yang kedua menyembah patung dan berhala ya. Patung disembah ya, padahal diciptakan sendiri ini. Menyembah patung dan berhala. Berhala itu ya patung, cuma lebih besar biasanya. Ketiga, menyembah benda-benda langit. Nah, ini yang akan kita bahas setelahnya ya. Yaitu benda-benda langit adalah apa tadi? Ciptaan Allah ya. Itu bukan untuk disembah, karena juga ciptaan Allah. Yang keempat, menyembah raja. Nah, ini lagi penyimpangan. Raja kok disembah ya? Raja kan manusia juga ciptaan Allah ya. Begitu. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendakwahkan tauhid kepada bangsa Kaldan. Akan tetapi sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Bahkan rajanya itu Raja Namrud namanya, berusaha membakar Nabi Ibrahim, tapi atas izin Allah Nabi Ibrahim diselamatkan hingga beliau tidak terbakar oleh api ya. Setelah bebas dari kobaran api, Nabi Ibrahim juga berdebat dengan Raja Namrud ya. Apa yang diperdebatkan yaitu tentang tauhid ya. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Kemudian Raja Namrud juga menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Raja Namrud memanggil dua budak untuk dihadapkan ke hadapannya ya. Yang pertama dibunuh, yang kedua dibiarkan. Nah, dia berkata, ini aku juga bisa menghidupkan
dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, maka jadikanlah matahari terbit dari sebelah barat, kata Nabi Ibrahim. Mendengar kata-kata Nabi Ibrahim, Raja Namrud kaget dan terkejut dengan mendengar tantangan Nabi Ibrahim. Ia tidak bisa berucap apa-apa lagi ya. Tapi namanya sudah tidak percaya, dia tetap dengan pendiriannya. Ya, Raja Namrud tetap tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bersama istri dan ayahnya serta Nabi Lut hijrah dari Babilonia ke wilayah Haran, sekarang termasuk wilayah Turki ya. Sesampainya di sana, ia juga menyaksikan bahwa penduduk Haran juga menyembah bintang-bintang. Maka Nabi Ibrahim pun mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Tapi mereka tetap menolak ajakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, lihatlah bintang-bintang yang engkau sembah. Ia bersinar di malam hari. Bukankah akan pudar sinarnya dan menghilang ketika siang hari? Apakah pantas sesuatu yang hilang menjadi Tuhan? Kata Nabi Ibrahim. Demikian pula dengan bulan dan matahari. Mereka juga tenggelam dan hilang pada suatu saat. Apakah pantas kalian menyembah benda-benda langit yang bisa hilang dan tenggelam? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakan mereka, menciptakan benda-benda langit yang mereka sembah. Ya, demikianlah tadi sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencoba mensiarkan tauhid kepada para kaumnya yang menyembah bintang dan benda-benda langit lainnya. Nah, sejak saat itu Nabi Ibrahim terus berdakwah ke berbagai tempat, mulai dari Palestina, Mesir, Mekah, dan lainnya. Dan Nabi Ibrahim sejak itu juga disebut sebagai bapak tauhid. Ya, bapaknya orang yang beriman ya, gitu ya. Bapak yang mengesahkan Allah semata, begitu. Nabi Ibrahim. Ya, itu tadi tentang kisah tentang Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim tadi, bahwasanya benda-benda langit seperti bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya itu adalah benda-benda ciptaan Allah, tidak akan memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin dari Allah. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tugasnya kalian dikerjakan latihan soal halaman 5 itu ya. 1-5 itu tugasnya ya. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan di bab selanjutnya. Ya, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.